Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Purwati Ningsih selaku dosen mata kuliah bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliana Damayanti dengan NIM 23 10 11 20 19 59 di kelas 02 SAKP 011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Ini dia bisnis plan saya. Bisnis plan saya yaitu toko dimsum yang bernama Al Dimsum. Di sini ada tentang saya. Nama saya Aliana Damayanti dengan NIM 2310 11 20 19 59 dengan mata kuliah e-bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Selanjutnya ada profil bisnis. Nama usahanya Al Dimsum, pemiliknya saya sendiri, Aliana Damayanti, dengan bidang usaha menjual makanan sehat dan kekinian. Selanjutnya ada latar belakang. Dimsum adalah hidangan khas dari negeri Tiongkok yang terdiri dari beragam makanan kecil yang disajikan dalam bambu streamer. Dimsum dikenal dengan cita rasa yang lezat dan kelembutan teksturnya. Kami menawarkan menu dimsum yang bervariasi, mulai dari dimsum ayam, dimsum udang, dimsum wortel, dimsum keju, dan juga dimsum jamur. Semua dimsum kami terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan diproses dengan hati-hati untuk menghadirkan pengalaman makanan yang berkesan. Menyajikan hidangan dimsum yang otentik dan lezat menjadi bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Dengan resep turun-menurun dari bahan-bahan yang lezat dan berkualitas, kami menawarkan pengalaman makan dimsum yang tak terlupakan. Selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis. Dan yang kedua, menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi, dan kekinian. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan memasak. Selanjutnya ada deskripsi produk. Dimsum merupakan makanan yang berasal dari negeri Cina yang diartikan sebagai makanan ringan dengan proses pengolahan dikukus. Biasanya disajikan bersamaan dengan saus sambal untuk menambah cita rasa yang lezat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dimsum yaitu tepung sagu, dimsum ayam, telur, bawang putih, minyak goreng, kaldu ayam, kulit pangsit, pewarna makanan, saus, wortel, keju, jamur, jeruk nipis, dan garam. Dan untuk toppingnya bisa menggunakan wortel parut, keju, dan jamur. Selain itu, untuk sausnya bisa menggunakan saus botol, lalu diberi air dan jeruk nipis. Selanjutnya ada keunggulan produk. Kami menggunakan pewarna makanan untuk mewarnai kulit dimsumnya. Dan yang terakhir, kita mengeluarkan tingkat kepedasan saus mulai dari level 0 hingga level 5. Selanjutnya ada logo dan kemasan. Di sini kami menggunakan logo dimsum yang simple, yaitu ada gambar dimsum dan sumpit, dan ada nama bisnis kami yaitu Al Dimsum. Dan untuk kemasannya kami menggunakan kemasan yang simple juga, yang biasa juga, yaitu pakai mika plastik, tetapi yang bawahnya itu berwarna dan yang atasnya itu transparan. Tetapi jika ada customer yang membeli secara online, kami bisa menggunakan strapless atau selotip untuk merekat agar tidak tumpah-tumpah pada saat di jalan gitu. Dan untuk tempat sausnya kami menggunakan cup plastik kecil dan akan ditaruh di dalam kemasan tersebut agar tidak tumpah kemana-mana saat di jalan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, muda, dan orang dewasa. Dimsum umumnya disukai oleh berbagai kelompok usia. Dan yang kedua ada wilayah pemasaran. Wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Lokasi strategis seperti dekat perkantoran, dekat sekolah, dekat universitas, dan pusat perbelanjaan bisa menjadi target utama.
Dan yang ketiga ada strategi pemasaran. Yang pertama ada social media marketing. Dengan sosial media, saya dapat menawarkan dan menjual produk pada customer melalui platform Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan yang kedua ada diskon dan promosi. Menawarkan diskon khusus, paket hemat, atau program loyalitas untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga ada kolaborasi. Bekerjasama dengan influencer makanan atau blogger untuk meningkatkan visibilitas adalah satu cara yang mempromosikan suatu produk melalui influencer dengan menggunakan beberapa platform sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dan yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan produk kami adalah kualitas dan variasi produk. Jadi kualitasnya itu sangat amat bagus dan juga variasi produknya banyak. Contohnya kayak rasanya banyak. Dan yang kedua ada kepopuleran makanan. Di setiap kota ataupun di setiap wilayah pasti ada yang namanya penjual dimsum. Kemudahan akses. Kalau kemudahan akses itu produk kami menjual di berbagai tempat. Jadi kalian gampang menemukannya. Dan yang kedua itu ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan bisnis kami yaitu persaingan yang tinggi karena banyak sekali orang yang menjual dimsum di zaman-zaman sekarang ini. Yang kedua itu ada ketergantungan pada bahan baku. Jadi setiap hari atau setiap minggu pasti bahan baku itu mulai ada yang turun, ada yang naik. Jadi terus juga ada yang harus ngestok bahan-bahan juga. Jadi berubah-ubah stok bahan bakunya. Yang selanjutnya ada biaya produksi, dan yang terakhir ada ketergantungan pada lokasi. Dan yang ketiga itu ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama ada pasar online. Dan yang kedua ada ekspansi produk. Yang ketiga kolaborasi influencer. Dan yang keempat ekspansi geografis. Dan yang keempat itu ada stretch, yaitu ancaman. Yang pertama ada perubahan tren konsumen. Biasanya dari waktu ke waktu, zaman ke zaman itu pasti tren makannya akan berbeda-beda. Jadi akan mengalami perubahan. Dan yang kedua adalah regulasi pemerintah. Yang ketiga ada krisis ekonomi, dan yang keempat ada pandemi dan kesehatan. Selanjutnya ada rincian modal usaha. Yang pertama ada biaya startup. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada sendok 12 pieces itu 20.000, wadah 3 buah itu 15.000, panci 2 buah itu 200.000, kompor gas 1 buah 300.000, piring 12 pieces 100.000, kiakat itu wadah bambu 10 buah 150.000, sumpit kayu 60 pieces 10.000, meja kursi set 2 buah itu 1.200.000, mangkok 10 pieces 50.000, gelas 10 pieces 150.000. Selanjutnya ada cup plastik 50 pieces 20.000, dan yang terakhir ada kemasan 50 pieces 250.000. Totalnya menjadi 2.465.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Di sini jenis biayanya itu ada gaji karyawan. Kita akan mengrekrut karyawan satu aja, itu kita gaji dengan 2 juta rupiah. Selanjutnya ada listrik, yaitu 200.000, air 500.000, dan sewa tempat 2.500.000. Totalnya menjadi 5.200.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Yang pertama ada tepung sagu, itu 3 kg, harga 20.000. 3 kg menjadi 60.000. Yang kedua ada daging ayam, itu 3 kg menjadi 120.000. Dan yang ketiga ada telur, 2 kg menjadi 56.000.
Yang keempat, bawang putih 2 kg menjadi 40.000. Yang kelima ada minyak goreng sebanyak 2 liter menjadi 20.000. Yang keenam ada kaldu ayam, itu 2 sachet menjadi 4.000. Selanjutnya ada kulit pangsit 2 pack, itu 30.000. Selanjutnya ada pewarna makanan, itu 3 buah, 3 warna ya, 15.000. Dan yang selanjutnya ada saus, itu saus botol ya, itu 3 botol sebanyak 60.000. Selanjutnya ada wortel, wortel itu 5 buah, 50.000. Selanjutnya ada keju, 1 blok keju, 1 kotak keju, itu 20.000. Selanjutnya ada jamur, 1 packnya itu 10.000. Selanjutnya ada jeruk nipis 5 buah, jadi satuannya 5.000, jadi 25.000. Yang terakhir ada garam, garam 1 pieces itu 5.000, jadi totalnya 515.000. Selanjutnya di sini ada proyeksi laba rugi, proyeksi pendapatan per bulan. Yang pertama ada pelanggan per bulannya itu kira-kira ada 300 pelanggan. Harga per porsinya itu kami buat dengan harga 30.000 per porsinya, itu isi 6 biji dimsum. Total pendapatannya yaitu 9 juta. 9 juta per bulan. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi lagi. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi lagi, yaitu ada profit per bulannya didapat dari total pendapatan 9 juta, lalu dikurang total biaya tetap sebesar 5.200.000, dikurang total biaya variabel sebesar 515.000, dan dikurang total penjualan dalam unit sebesar 30.000. Jadi totalnya 3.255.000. Selanjutnya ada break even point. Di sini kita menggunakan total biaya tetap sebesar 5.200.000 dikurang rata-rata pendapatan per bulan yaitu 9 juta, dan dikurang total biaya variabel yaitu 515.000, menjadi totalnya 3.285.000. Selanjutnya ada payback period per bulannya. Di sini kita menggunakan total biaya startup dibagi dengan profit. Jadi biaya startupnya itu 2.465.000 dibagi 3.255.000. Jadi totalnya 0,7 tahun untuk mencapai kembalian modal. Jadi saya membutuhkan 0,75 tahun. Jadi 0,75 itu sama dengan 8-9 bulan lagi untuk mencapai kembalian modal bisnis saya gitu. Selanjutnya ada net present value. Yang pertama ada pendapatan 1 tahunnya. Yang tadinya pelanggannya itu per bulannya 300 pelanggan, jadi 1 tahunnya sekarang jadi 3.600 pelanggan dikali 30.000 per porsinya, menjadi total 108 juta rupiah. Selanjutnya ada pengeluaran 1 tahunnya. Jadi kalau pengeluaran 1 tahunnya itu kita ambil dari biaya tetap yaitu 5.200.000 dan ditambah dengan biaya variabel 515.000. Jadi totalnya 5.715.000. Dan kemudian ada NPV atau net present value. Itu dengan rumus pendapatan dikurang pengeluaran. Tadi pendapatannya 1 tahun itu sebesar 108 juta rupiah dikurang pengeluaran 1 tahunnya yaitu 5.715.000. Dengan total 285 juta rupiah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.